Salam ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam renungan Komisi Wanita. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengumpulkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan dengan setia melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, melalui bagian yang kita baca di dalam Alkitab, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu cukupkan dirimu. Ketika saya mempersiapkan dan merenungkan tema ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya teringat dengan sebuah kisah yang mengisahkan tentang kehidupan seorang janda miskin dan anaknya, dan dengan si kaya yang sombong dan pelit. Janda miskin adalah seorang janda yang kehidupan sehari-harinya itu adalah mengumpulkan kayu bakar di hutan. Jadi sepanjang hari aktivitasnya adalah di hutan mengumpulkan kayu bakar. Dan melalui kayu bakar yang dijual itulah janda miskin ini dapat menghidupi dirinya dengan anaknya. Hidup mereka susah karena dia harus bekerja keras. Dan apa yang mereka dapatkan itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun di balik kemiskinan yang melanda keluarga janda miskin ini, setiap malam mereka selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam doa mereka selalu meminta kekuatan dan rezeki untuk hari berikutnya. Dan di lain pihak, ada tetangga mereka yang sangat kaya raya dengan hidup berkelimpahan. Mereka tidak peduli dengan kehidupan keluarga janda miskin ini. Mereka sombong dengan apa yang mereka miliki, padahal itu juga sebagian didapat dengan merampas hak orang lain karena kekuasaan yang dimilikinya. Suatu malam ketika janda miskin dan anaknya sedang berdoa, tiba-tiba si kaya naik ke atap rumah janda miskin sambil membuka sebagian atapnya yang terbuat dari daun rumbai. Kemudian dia melemparkan ke bawah sebuah karung yang berisi potongan kayu, potongan kaca, dan barang-barang yang tidak berguna lainnya. Sambil tersenyum sinis, si kaya ini berkata, "Ini harta yang kalian minta kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doa kalian." Lalu dijatuhkanlah karung tersebut yang berisi barang-barang bekas, kira-kira 15 kilo beratnya. Dan karung itu tepat jatuh di depan janda miskin ini yang sedang berdoa. Segera setelah mereka berdoa, mereka buka karung yang terjatuh ini. Ternyata di dalamnya bukan benda bekas yang didapat, melainkan di dalamnya adalah emas yang banyak. Seketika mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan si kaya yang melihat dari atas terkejut, terheran-heran melihat peristiwa itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, singkat cerita, janda miskin ini menjadi kaya. Namun dia tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia juga mau menolong orang lain, dan melihat ini si kaya itu iri dan mengajak istrinya untuk berdoa juga seperti si janda, dan menyuruh seorang bawahannya untuk melebarkan banyak karung ke bawah ketika mereka berdoa. Dia menyuruh bawahannya untuk mempersiapkan banyak barang-barang bekas, dan mereka berpesan, "Nanti ketika saya berdoa, lemparkanlah barang-barang itu kepada saya, dari atas atap rumah saya." Ketika mereka berdoa pada suatu malam, pegawai tersebut mengikuti apa yang dipesankan oleh si kaya. Pegawai itu melemparkan semua karung yang berisi benda-benda yang berat ke bawah. Namun celakanya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, karena tidak memperhatikan, karung-karung tersebut jatuh menimpa si kaya dan istrinya, sehingga tangan dan kaki si kaya itu patah. Dan akhirnya kekayaan mereka habis dipakai untuk berobat
dan mereka kemudian jatuh miskin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kisah ini adalah kisah fiksi. Namun melalui kisah di atas juga kita diingatkan dengan sesuatu, bahwa kita diingatkan untuk selalu mencukupkan diri seraya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi anehnya yang terjadi saat ini, kadang-kadang hidup kita dilingkupi dengan perasaan selalu kurang puas. Dan inilah salah satu penyakit yang selalu ada dalam diri manusia, kurang puas. Orang sudah memiliki wajah yang cantik dan ganteng, namun masih berusaha bagaimana caranya agar makin cantik dan ganteng dengan berobat di mana-mana. Sudah memiliki kekayaan dan pekerjaan yang baik dan cukup, masih kurang, dan sehingga mencari dan mencari lagi, dan bahkan tidak sedikit yang kemudian menghalalkan segala cara, termasuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan tidak jarang juga ada orang yang sudah punya keluarga yang baik, punya suami, punya istri yang cantik dan ganteng, namun mereka masih punya keinginan untuk mencari yang lain. Karena apa? Karena ada satu dorongan dalam kehidupan dirinya, yaitu kurang puas. Dan kita juga, ibu-ibu yang dikasihi, kita juga dapat belajar dengan apa yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Kita melihat begitu maraknya kasus korupsi. Dan yang terakhir yang menghebohkan adalah ketika terjadi di masa pandemi, ya ada seorang menteri yang bertugas untuk melayani di bagian sosial yang mengambil kesempatan. Padahal mereka adalah orang-orang kaya. Padahal pelaku-pelakunya, mereka yang terlibat di dalamnya, bukanlah orang yang tidak punya harta, tapi mereka adalah orang yang sebenarnya sudah memiliki harta yang cukup banyak sebelum dia melakukan korupsi. Yang jadi pertanyaannya, kenapa semua ini bisa terjadi? Ya menurut saya, kita kembali dengan apa yang saya katakan di atas, yaitu ada kecenderungan ya kurang puas dengan apa yang dimiliki ada dalam kehidupan setiap manusia. Ingin rasanya memiliki segala sesuatunya, padahal kalau kita boleh renungkan, kita boleh pikir baik-baik, semuanya itu tidak akan kita bawa pada saat kematian. Semua harta di dunia ini akan ditinggalkan, dan hanya iman dan jiwa kita yang kembali kepada Tuhan. Kita melihat inilah yang terjadi. Inilah yang menjadi alasan mengapa selain alasan-alasan lain yang muaranya tetap kepada hati yang kurang puas, mereka tidak dapat mencukupkan diri dengan apa yang mereka miliki. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui bagian nats yang kita baca bersama pada sore hari ini, penulis Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, mari kita jaga, kita pelihara, dan melaluinya kita juga bersyukur dan mencukupkan itu untuk kebutuhan kita. Kita bisa dalam kehidupan ini, kita juga jangan merasa malu dengan apa yang kita miliki. Dan seringkali itu yang terjadi. Banyak orang merasa tidak cukup karena merasa malu. Dan kita tahu bahwa Tuhan telah memberi akal, tenaga, kekuatan untuk kita pakai dalam bekerja dan mencari kebutuhan hidup. Dan ketika melakukan hal dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga akan memberikan kebutuhan yang kita inginkan sesuai dengan janjinya, tidak akan meninggalkan kita. Untuk itu, bagi kita yang sudah memiliki, kita pakai untuk kebahagiaan kita. Berbagi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita sudah miliki adalah berkat bagi kita. Maka kita meliharanya dengan baik. Dan bagi kita yang kurang, bersyukurlah dan berusahalah dengan memakai karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan apa saja yang kita minta, dalam 1 Yohanes 3:20 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintah-perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan yang jadi persoalannya sekarang adalah, apakah kita mau mencukupkan diri? Apakah kita bisa terlepas dari budaya di atas, kurang puas, ya merasa malu
karena gaya hidup. Dan kemudian apakah kita sanggup bersyukur di tengah-tengah kekurangan yang kita jalani? Yang dapat menjawab ini adalah diri kita masing-masing. Namun yang pasti bahwa sebenarnya berkat Tuhan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun yang membuat kita tidak merasa cukup bahwa apa? Yang kita butuhkan bukan lagi namanya kebutuhan, tetapi keinginan hati kita. Kiranya firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kita bahwa mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dengan berkat Tuhan yang ada pada kita, dan melaluinya kita juga boleh memakainya menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Tidak salah kita ingin kaya, tapi ingat bahwa kekayaan itu tidak akan kita bawa, tetapi biarlah dorongan untuk kita menjadi kaya adalah kita mau melakukan atau berbuat lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita mau melalui kekayaan kita itulah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita belajar bersama-sama untuk mencukupkan diri. Dan ingat janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita ketika kita mau tunduk, ketika kita mau taat terhadap Allah, terhadap Tuhan yang memiliki janji yang pasti itu. Kiranya Tuhan menolong kita ibu-ibu sekalian, dan kiranya firman ini boleh memberkati kita. Di masa-masa yang sulit saat ini, kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama. Melalui bagian ini kami diingatkan untuk kami mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Untuk kami berperang melalui keinginan, tabiat manusiawi kami, yaitu merasa kurang puas. Tapi kiranya melalui firman-Mu kami setiap ibu-ibu, setiap kaum wanitamu boleh diingatkan. Kami mau belajar untuk mencukupkan diri dan bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berkati ibu-ibu sekalian dalam masa pergumulan, di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, di tengah-tengah pandemi, di dalam pekerjaan kami yang tentu terdampak. Kiranya kami juga belajar bersyukur, dan kami juga mau belajar berserah, dan kami mau juga memakai setiap apa yang pada kami juga menjadi sarana bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, karena Engkau baik, karena Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan dan tidak membiarkan kami. Ini doa kami Tuhan, dan inilah firman-Mu kiranya terus terdengar dalam hati kami, selalu bertumbuh dan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita saat ini, Bibi yang dikasihi Tuhan, dan selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.